Ziyi, kamu kenapa datang ke sini? Ini siapa? Dia. Aku adalah putri kapten lama Paman Jifeng. Setelah ayahku gugur, Paman Jifeng selalu merawatku. Tahun ini aku baru saja diterima di tim mobil sebagai anggota cadangan. Tante, kamu siapa? Guai dia pacarku, Song Ziyi, tapi dia berbeda denganmu. Dia staf sipil. Guai. Di kampung kami, semua anak perempuan di rumah dipanggil Guai. Wan juga tumbuh besar di bawah pengawasanku sejak kecil. Jadi aku sudah terbiasa memanggilnya begitu. Begitu ya. Kenapa dulu aku tidak pernah dengar kamu memanggil keponakanmu Guai? Itu. Entah kenapa, aku selalu merasa hubungan antara Xiang Wan dan Jiang Jifeng sepertinya tidak begitu benar. Sepertinya ada yang aneh. Oh iya, sayang, ujianmu segera dimulai, kan? Iya, benar. Kalau begitu, aku pergi dulu. Cepatlah pergi. Paman Muson, tunggu sampai ujian saya selesai. Saya akan datang ke tim mobilitas untuk mencarimu. Ziyi. Bagiku, kamu adalah anak kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Ziyi. Di hatiku, kamu selalu yang terbaik dan terhebat. Tak ada seorang pun yang bisa menandingimu. Aku angkat telepon dulu. Ziyi. Presiden grup Lu Jingxing datang lagi untuk melamar. Pertimbangkan saja, ya, dia jauh lebih baik daripada Jiang Jifeng itu. Ibu, aku dan Jifeng hampir mau menikah. Jangan ikut campur ya. Boleh saja, Feng Ye. Tapi, Xiang Wan sudah belajar untuk menjadi anggota tim mobilitas demi kamu. Kenapa kamu belum putus dengan Song Ziyi? Kamu memang bodoh. Bang Feng itu pintar, tahu. Tapi Bang Feng, yang lebih kamu suka seharusnya adalah Xiang Wan, kan? Tadi kulihat kamu berdiri di atas panggung. Waktu bilang aku cinta kamu, tatapan matamu hampir lengket ke Xiang Wan. Sudah seperti benang yang tertarik. Akhirnya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sangat penting bagiku. Aku ingin mengatakan padanya, aku mencintaimu. Ternyata dia di atas panggung. Bukan aku yang dia ungkapkan perasaannya dengan penuh cinta. Tapi itu adalah cahaya bulan putih yang memanggilnya paman. Kak Feng, kapan kamu putus dengan Song Ziyi dan bersama Xiang Wan? Kamu itu bodoh. Kak Feng itu pintar. Pikirkanlah, Song Ziyi di rumah, bisa masak, bisa memperbaiki mobil. Benar-benar bikin tenang dan praktis. Kenapa harus berpisah dengannya? Ziyi, hari ini aku ada tugas. Baru tahu nenekmu sudah meninggal. Maaf aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Saya percaya kamu bisa melewatinya. Paman Muson, apakah gaun ini terlihat jelek? Rasanya membuatku terlihat gemuk. Tunggu sebentar. Aku akan segera membawamu membeli yang baru. Ziyi, saya masih ada upacara penghargaan sore ini. Kamu bisa sendiri. Musim angin. Kamu bisa tidak tinggal. Ziyi, aku ingin menjadi anggota tim bergerak terbaik. Memberimu kebahagiaan terbesar. Rumah yang paling lengkap. Kamu pergi saja. Aku bisa sendiri. Dan juga, Xiang Wan memanggilku paman. Sejak kecil aku sudah lebih tua darinya.
susah untuk bertindak terhadapnya. Sebenarnya Song Ziyi cukup baik. Dia pintar dan bisa membantu saya mengurus rumah. Xiang Wan masih terlalu muda. Dia hanya seorang gadis kecil, selalu membutuhkan perlindungan saya. Sedangkan Song Ziyi kuat dan mandiri. Dia tidak pernah membutuhkan perlindungan atau perhatian saya. Saya sudah bersama dia selama 5 tahun. Tapi saya tidak pernah merasakan deg-degan. Setiap kali aku mencium dia, aku selalu teringat pada Wan Wan. Begitu. Aku tidak perlu khawatir mengkhianati perasaan Wan Wan. Ternyata kesabaranku patuh dan mengerti. Di matanya, Hanya lebih memudahkan dia merawat Xiang Wan. Aku tidak pernah menjadi kekasih. Hanya alat untuk membantunya melupakan. Cahaya bulan putih. Jiang Jifeng. Aku benar-benar buta. Ziyi, kamu belum pulang ya? Jiang Jifeng, kamu. Tunggu sebentar. Sayang. Paman Muson, instruktur ujian saya ingin bertemu denganmu. Segera datanglah. Baik, saya akan segera pergi ke sana. Tahu maksud, ujian ini sangat penting bagi Wan Wan. Aku harus pergi. Jika ada yang ingin kamu katakan, cepatlah. Karena dia tidak pernah mencintaiku. Apa gunanya aku bertanya? Apa artinya? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa akhir-akhir ini bekerja, memakai cincin jadi tidak nyaman. Karena ini adalah tanda cinta yang kamu berikan. Jadi aku serahkan untuk kamu simpan saja. Wan Wan, aku segera datang. Dalam 5 tahun ini, aku mengundurkan diri dari pekerjaan, menaruh impian pada orang yang salah. Sekarang kalau dipikir-pikir, sungguh lucu. Ibu, tolong atur pertemuan dengan Lu Jingxing untukku. Aku bisa setuju menikah dengannya. Aduh. Akhirnya kamu sudah memikirkannya dengan matang. Ibu akan segera mengaturnya untukmu. Tapi aku punya satu syarat. Aku ingin kembali bekerja di tim mobil. Tuan Lu. Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Saya sudah memutuskan untuk kembali ke tim mobil lagi. Tidak lagi menjadi seorang yang hanya bisa tenang mengurus pekerjaan rumah. Jika dikatakan, kamu ingin mencari istri yang patuh dan pengertian, yang bisa selalu menemanimu. Sepertinya dia benar-benar tidak ingat aku lagi. Song Ziyi, sebelumnya, kamu yang melindungiku, memberikanku masa depan. Biarkan aku menghabiskan sisa hidupku untuk melindungi semua yang ingin kamu lakukan. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Baik. Jadi kita bertemu di kantor catatan sipil seminggu lagi. Sampai jumpa. Mari kita gunakan 1 minggu terakhir ini untuk mengucapkan selamat tinggal pada cinta yang salah. Jiang Jifeng, ini adalah terakhir kalinya aku memasak untukmu. Setelah makan malam ini, kita akan berpisah. Berpisah hanya sebatas rekan kerja saja. Sudah sampai rumah. Paman musim angin. Dengar-dengar, hanya pengantin baru yang menggendong masuk rumah seperti putri. Bodoh manis, di depan teman sekelasmu, juga tidak tahu kenapa. Ziyi, Wan Wan hari ini lulus ujian tim mobilisasi. Saya membawanya pulang untuk merayakannya. Tante Ziyi, jangan marah ya. Dulu, Paman Jifeng sering bermain rumah-rumahan dengan saya.
Dia jadi suami, aku jadi istri. Kita sudah terbiasa bercanda. Tidak apa-apa, sayang. Ziyi sifatnya ceria dan santai. Dia tidak akan peduli dengan hal-hal kecil. Kamu dan teman-teman dulu saja duduk. Aku akan suruh Ziyi masakkan untuk kalian. Ayo. Aku tidak tahu dia akan datang. Tidak ada yang membuat bagiannya. Kau biarkan dia makan di tempat lain. Ziyi, hari ini semua orang senang. Sudah datang, ya sudah datang. Jangan bikin suasana jadi buruk. Buat beberapa hidangan lagi, ya. Aku sudah bilang ke Xiang Wan, mereka juga bisa dianggap sebagai generasi penerusmu. Sebagai senior tim mobil, kita tidak bisa mengusir mereka, kan? Kenapa semua hidangannya ada cabainya? Aku tidak bisa makan yang pedas. Tenang saja, jangan takut. Aku suruh Ziyi buat lagi. Ziyi, kamu masih bengong buat apa? Cepat masaklah. Aku capek. Gak ada tenaga buat masak lagi. Kalian masak sendiri saja. Wan, kenapa keluargamu seperti ini sih? Pilih-pilih makanan malah ngambek. Iya. Dia ngerti nggak sih? Kamu itu keluarga Paman Jifeng. Dia bisa nggak sih menikah ke keluarga Jiang? Masih harus lihat muka kamu juga. Aduh, kalian jangan ngomong gitu. Bibi Ziyi beda sama kita. Kami sebagai anggota tim tugas khusus. Tidak perlu banyak berpikir. Cukup berlari maju dengan sepenuh tenaga. Tante Ziyi adalah staf sipil. Setiap hari harus memikirkan banyak hal. Pasti sangat melelahkan. Ziyi, kamu sedang marah apa? Meskipun kamu staf administratif, kamu juga tahu, latihan tim mobil sangat berat. Sebagai senior, merawat mereka itu wajar. Jiang Jifeng, tidak peduli aku staf administratif atau bukan. Aku bukan pengasuh keluargamu. Sayangmu mau makan apa? Kamu kan pamannya. Buatkan sendiri untuk dia. Kita makan dulu. Paman Jifeng, jangan marah sama Tante Ziyi. Mungkin dia sedang sedikit tidak senang. Jangan khawatir soal makan malam. Saya sudah memesan makanan lebih awal. Kalau begitu, mari kita minum malam ini. Tidak mabuk, tidak pulang. Sayang. Kamu minum sedikit saja. Paman akan minum untukmu. Ayo. Tahu tentang masalah rehire. Aku tahu kamu sekarang punya beban baru, tapi di kantor benar-benar sangat kekurangan. Seseorang sepertimu yang berpengalaman dan cerdas sebagai komandan tim penegakan hukum. Pikirkan lagi, ya. Kepala Zhao, aku sudah tidak punya beban lagi. Beri aku waktu 1 minggu untuk menyelesaikan urusan pribadi, boleh? Tidak masalah, kami tunggu kamu kembali ke tim. Daripada menggantungkan impian pada orang yang salah. Lebih baik kamu sendiri yang mengendalikan. Komandan tim mobilisasi, Song Ziyi, kembali ke tim. Ayo, minum. Si kecil manis. Pasti sembunyi lagi ke Yun Cheng, ya. Sudah menipuku lalu menghilang. Tunggu saja kau. Bagaimana kalau kita cukupkan sampai di sini hari ini? Kulihat Paman Jifeng juga sudah banyak minum. Kita pulang dulu saja. Baiklah. Kalau begitu kita juga pergi. Baiklah. Baiklah, jangan pergi.
Baiklah. Jangan pergi dulu. Aku ingin bicara denganmu. Malam ini. Bisakah kamu tidak memanggilku paman? Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku selalu takut untuk memberitahumu. Aku tidak ingin menjadi orang yang lebih tua darimu. Aku ingin bersamamu. Sayang, aku melakukan ini untuk melupakanmu setiap hari. Aku mencium Song Ziyi. Sudah bangun. Tidur nyenyak. Sangat baik. Bagaimana denganmu? Kamu capek tidak? Aku tidak capek. Setiap hari peringatan, aku memberi dia hadiah. Aku pikir aku jatuh cinta padanya. Berbeda dengan kamu, tipe orang yang seperti ini. Aku bisa melupakan kamu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Jadi selama 3 tahun ini, semua cinta yang kamu berikan padaku, apakah itu hanya untuk memaksa dirimu melupakan dia? Sayang, Om benar-benar menyukaimu. Cincin ini sudah lama aku siapkan untukmu. Ziyi, selama bertahun-tahun, terima kasih atas semua kerja kerasmu. Cincin ini adalah tanda cinta yang kuberikan padamu. Semoga bertahun-tahun kemudian, kita masih bisa hidup bahagia bersama seperti sekarang, dengan penuh kebahagiaan. Sekarang aku ingin mengembalikannya kepada pemiliknya. Maukah kamu menikah denganku? Sayang, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Ternyata, aku hanya pantas mendapatkan kasih sayangmu ketika aku dianggap sebagai Xiang Wan. Jiang Jifeng. Mari kita putus saja. Hari ini adalah hari aku dan Lu Jingxing mengurus surat nikah. Bukankah minggu depan adalah ulang tahun kelima kita berpacaran? Nanti, aku pasti akan menemanimu dengan baik. Aku juga sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Ziyi, kenapa kamu mengeluarkan buku keluarga dari tempatnya? Kamu sebelumnya bilang mau memberiku kejutan. Jangan-jangan kamu mau menikahiku? Kenapa? Kamu takut aku memaksamu menikah denganku? Tidak. Aku hanya merasa, kita sudah tidak muda lagi. Hal-hal seperti menikah harus hati-hati. Tenang saja. Kita baru bersama selama 5 tahun. Aku belum siap menyerahkan sisa hidupku padamu. Ziyi, apakah kamu marah? Tentang kemarin, itu salahku karena kurang pertimbangan. Hari ini aku libur. Ayo kita jalan-jalan. Paman Muson, hari ini adalah hari pertamaku untuk melapor ke tim khusus. Bisa antar aku, ya? Silakan pergi. Sebagai orang tua, merawatnya bukankah seharusnya begitu? Sayang, tunggu aku akan ganti baju. Bibi Ziyi, terima kasih ya, mengurus Paman Muson. Begitu baik. Tapi kamu juga sudah melihatnya. Di hati Paman Muson hanya ada aku,
Dengan satu kata dariku, dia tidak akan menikahimu. Seberapapun usahamu, kamu tidak akan bisa menikah dengannya. Tenang saja. Aku akan segera pergi. Justru kamu. Kamu bisa mengecewakanku. Maafkan aku, Jiang Jifeng. Tapi jangan sampai mengecewakan seragam ini. Saat mengenakan seragam ini, sebaiknya jangan lupa bahwa kamu adalah anggota tim khusus. Seorang staf sipil. Saya datang untuk pendidikan. Selama 5 tahun bersama Jiang Jifeng, saya telah membayangkan hari ini berkali-kali, tapi tidak menyangka, dalam rencananya, saya tidak pernah menjadi orang yang akan menua bersamanya. Ziyi. Kalau kamu masih ragu, kita bisa tunggu lagi. Tidak. Ayo kita urus surat nikah. Ada apa ini? Dengar-dengar yang di sebelah. Proyek yang sudah bertahun-tahun berhenti itu. Ada yang pasang bom. Mereka juga menyandera banyak orang. Bom. Kenapa bisa begini? Lu Jingxing. Aku mengerti. Kita bisa ambil buku nikahnya lain hari. Pergilah. Identitasmu istimewa. Jangan mendekat, pengembang brengsek itu kabur dengan uang. Hari ini, aku akan membawa ibunya, mati bersamanya. Kapten Jiang, emosi murid itu sekarang sangat tidak stabil, bisa meledak kapan saja. Semua orang, dengarkan perintah, kita bagi jadi 2 tim. Satu tim ikut aku untuk menangani para penculik. Tim lainnya, ikut Zhang Li untuk menyelamatkan sandera. Siap. Ayo. Anak baik. Jangan takut, Paman akan melindungimu. Paman musim angin. Ini bukan latihan. Ini benar-benar bom. Aku belum siap secara mental. Paman bersumpah, Paman akan berjuang sampai mati. Aku juga akan melindungimu. Setelah misi ini selesai, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Jangan takut, aku akan menjalankan tugas. Kamu tunggu di sini dengan baik sampai aku kembali. Sayang kecil, akhirnya aku menemukanmu. Bersandiwara polos, menipu aku begitu banyak uang. Masih berani jadi anggota tim khusus. Lepaskan aku. Aku tidak kenal kamu. Tolong. Tim khusus. Tolong. Tolong. Jiang, kamu lihat apa? Ahli negosiasi di atas bilang, sudah tidak tahan lagi. Tolong. Tidak bisa, Xiang Wan dalam bahaya. Aku tidak bisa peduli lagi. Zhang Li, kamu tunggu dulu. Aku yang tanggung akibatnya. Tolong. Lepaskan dia. Jadi kamu sekarang pacarnya. Kamu benar-benar nggak pilih-pilih ya? Wanita yang pernah aku mainkan. Kau masih menganggapnya seperti harta. Kau bicara omong kosong. Paman Jifeng, saya tidak mengenalnya. Kau brengsek. Paman Jifeng, jangan pukul lagi. Anggota tim mobile ini, kenapa masih memukul warga sipil? Itu, sangat tidak bertanggung jawab. Orang seperti ini tidak pantas menjadi anggota tim khusus. Sungguh kekacauan. Sandera di lantai atas. Apakah masih ada yang bisa diselamatkan? Jiang Jifeng, apakah kamu menganggap penyelamatan sandera sebagai main-main? Minggir. Nyonya, tidak boleh naik. Di atas berbahaya. Tim Song, kenapa kamu datang? Serahkan radio ke saya. Saya akan mengambil alih komando. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Tunggu saja kau.
Kamu tidak apa-apa. Paman Jifeng. Aku tidak apa-apa, kok. Jangan takut. Bukankah aku sudah suruh Zhang Li siaga? Kenapa dia bertindak sendiri? Jangan mendekat. Tenang dulu. Uang yang kamu utang ke rumah sakit, sudah kami bayarkan semua untukmu. Uang yang pengembang utang padamu, pasti juga akan dibayar lunas tanpa kurang sedikit pun. Jangan lakukan hal bodoh. Laporkan situasinya. Tim Jiang sebelumnya terlambat terlalu lama, melewati batas waktu yang diberikan ahli negosiasi. Yang tersisa untuk kita, emosi Sandera sudah tidak terkendali. Jika kita menyerang paksa, kemungkinan besar, penyelamatan akan gagal. Kirimkan sinyal drone ke saya. Diterima. Perhatian tim penembak jitu. Tim penembak jitu diterima. Posisi di sisi barat ruangan dekat jendela. Penculik memegang remote hitam di tangan kanan. Jarak dari posisimu, antara 18 sampai 24 meter secara garis lurus. Kecepatan angin 3 meter per detik. Target sudah terkunci. Siap tembak kapan saja. Yang lain bersiap untuk menyerbu. Kalian menipu. Aku akan meledakkan kalian. Tembak. Jangan bergerak. Angkat tangan ke kepala. Jangan gerakkan tangan. Peluk kepala. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Lepaskan aku. Lepaskan. Membebaskan Sandera. Jangan bergerak. Dia diikat dengan sumbu penghubung. Memotong sembarangan. Bisa memicu bom meledak. Beritahu tim penjinak bom untuk meminta bantuan. Terlalu terlambat. Kalian bawa yang lain mundur dulu. Aku yang akan menangani. Dengarkan Komandan Song. Mundur. Tim Song. Kami semua di sini. Melindungimu. Melindungimu. Gadis kecil. Apakah aku akan mati? Jangan takut, selama aku ada, pasti akan baik-baik saja. Saya tidak bisa pergi. Dalam radius 100 meter dari gedung ini adalah pemukiman warga. Jika bom meledak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat kalian mengenakan seragam ini, kalian akan menjadi anggota tim khusus seumur hidup, setia dan berani, peduli pada masyarakat. Itu adalah tugas kalian. Kamu boleh mengecewakanku, kamu boleh mengecewakan Jiang Jifeng, tapi kamu tidak boleh mengecewakan seragam ini. Daripada menggantungkan impian pada orang yang salah, lebih baik kamu pegang kendali sendiri. Aku Song Zi, mengerti maksudnya. Maksudku, tidak pernah di dapur, tapi di 3 detik sebelum hitungan mundur mencapai 0. Dalam pakaian ini, dengan tanggung jawab dan misi yang diembannya, Komandan Tim Mobile, Song Zi, kembali ke barisan. Kami selamat. Terima kasih. Kami selamat. Terima kasih. Bom sudah dinetralkan. Siapkan pekerjaan selanjutnya. Ayo. Tim Song. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kawan. Terima kasih banyak, terima kasih. Ini memang sudah menjadi tugas kami. Terima kasih.
Dan Xiang Wan memanggilku paman. Aku sudah menjadi orang yang lebih tua darinya sejak kecil. Tidak baik untuk bersikap kasar padanya. Song Ziyi sebenarnya cukup baik. Dia mampu dan bisa membantuku mengurus rumah. Xiang Wan terlalu muda. Dia masih seorang gadis kecil. Selalu membutuhkan perlindunganku. Sementara Song Ziyi yang kuat dan mandiri, tidak pernah membutuhkan perlindunganku atau perhatianku. Aku bersamanya selama 5 tahun. Tidak pernah merasakan getaran hati. Setiap kali berciuman dengannya, aku selalu teringat pada Wan Wan. Begitu. Aku jadi tidak perlu khawatir mengkhianati perasaan Wan Wan. Ziyi. Orang yang baru saja menjinakkan bom di dalam sana. Benarkah kamu? Ziyi, kamu mempertaruhkan nyawa demi merebut pujian. Kamu bilang apa? Aku tahu, kamu akhir-akhir ini tertekan karena masalah Xiang Wan. Merasa dirimu sebagai staf sipil. Tidak pantas untuk Xiang Wan, identitas anggota tim mobile. Tapi kamu juga tidak bisa ikut campur seenaknya dalam operasi tim mobile kami. Ya. Kali ini, kamu yang menonaktifkan bom. Kamu beruntung. Tapi apakah kamu pernah berpikir, jika bom itu meledak karena kamu, bagaimana? Iya, Tante Ziyi, operasi penjinakan bom bukan main-main. Urusan profesional, harus diserahkan kepada orang yang profesional. Baru bisa dilakukan dengan benar. Anak baik. Jangan takut, Om akan melindungimu. Om Jifeng, ini bukan latihan. Ini benar-benar bom. Aku belum siap secara mental. Paman bersumpah, Paman akan melindungimu, meskipun harus mengorbankan nyawa. Setelah misi ini selesai, kita pergi jalan-jalan, ya. Jangan takut, saya pergi menjalankan tugas. Tunggu saya kembali di sini, ya. Kekasih kecil, akhirnya saya menemukanmu. Bersikap polos. Menipuku sampai menghabiskan banyak uang. Masih berani jadi anggota tim reaksi cepat. Lepaskan saya tidak mengenalmu. Tolong. 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 Kepala tim Jiang, kamu lihat apa? Ahli negosiasi di atas bilang, sudah tidak bisa bertahan lagi. Tolong. Tidak bisa, Xiang Wan dalam bahaya. Tidak bisa mengurus semuanya. Zhang Li, kamu standby dulu. Saya yang bertanggung jawab atas akibatnya. Tolong. Lepaskan dia. Kamu adalah pria yang dia miliki sekarang. Kamu memang tidak pilih-pilih. Orang-orang yang pernah aku mainkan, kamu masih menganggapnya berharga. Kamu bicara sembarangan, Paman Jifeng. Aku tidak mengenalnya. Kau brengsek. Paman Jifeng, berhenti memukul. Anggota pasukan khusus ini, kenapa masih memukul warga sipil? Iya, benar. Sangat tidak bertanggung jawab. Orang seperti ini tidak pantas jadi anggota pasukan khusus. Sungguh kekacauan. Sandera di lantai atas. Masih ada yang bisa diselamatkan tidak? Jiang Jifeng, apa kamu menganggap penyelamatan sandera ini main-main? Minggir. Nona, tidak boleh naik. Di atas berbahaya. Kapten Song, kenapa kamu datang? Berikan walkie-talkie itu padaku. Aku akan mengambil alih kendali. Sekarang tidak ada waktu lagi. Tunggu saja kau. Kamu tidak apa-apa, kan, Paman Jifeng? Tidak apa-apa, kok. Jangan takut. Kalau kalian berdua, yang profesional bisa diandalkan. Apa aku masih perlu turun tangan? Halo. Maaf, apakah Anda ahli dalam operasi penjinakan bom kali ini? Apakah Anda bersedia? Terimalah wawancara ini. Ah, kali ini, pahlawan penjinak bom kita adalah dia.
lepaskan. Ziyi, kamu kan staf sipil, berpartisipasi dalam operasi tim mobile. Sudah termasuk pelanggaran. Kamu jangan ikut wawancara. Jasa operasi kali ini, biarkan diberikan pada Xiang Wan saja. Berikan pada Xiang Wan. Apakah itu tidak termasuk merebut pujian? Ziyi, kamu sembarangan ikut campur dalam operasi tim mobile. Termasuk pelanggaran. Ringan dihukum teguran, berat bisa dipecat. Aku juga demi kebaikanmu. Lagi pula, Xiang Wan lebih membutuhkan kesempatan ini darimu. Kamu sebagai yang lebih tua, berikanlah kesempatan pada anak itu. Iya, Tante Ziyi, kamu adalah seorang pegawai administratif. Kali ini bagi kamu, juga tidak ada artinya. Lebih baik serahkan saja padaku. Terserah saja, sebenarnya aku melakukan hal ini, juga bukan untuk mendapatkan pujian. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada seseorang yang sangat penting bagi saya. Karena dukungannya, saya punya keberanian untuk menghadapi setiap misi berbahaya dan maju ke garis depan. Saya ingin mengatakan kepadanya, aku mencintaimu. Muson. Aku juga mencintaimu. Terima kasih Kapten Jiang atas pidato yang luar biasa. Acara penghargaan kali ini berakhir di sini. Silakan para pemimpin meninggalkan tempat dari sisi depan. Sayang. Jangan pergi dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Malam ini. Bisakah kamu tidak memanggilku paman? Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku selalu tidak berani mengatakannya padamu. Aku tidak ingin menjadi orang yang lebih tua darimu. Aku ingin bersamamu. Sayang. Aku berusaha melupakanmu. Setiap hari aku mencium Song Ziyi. Sudah bangun. Tidur nyenyak. Sangat nyenyak, bagaimana denganmu? Tidak capek, kamu capek tidak? Aku tidak capek kok. Setiap peringatan. Apa sih yang misterius ini? Wow. Aku pikir jatuh cinta padanya. Dan orang seperti kamu, yang berbeda jenisnya, akan bisa melupakan. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Jadi selama 3 tahun ini, aku pernah berpikir, kau bisa memikul mimpiku, menjadi pahlawan yang tak bisa kuraih. Tapi tak kusangka, kau bukan hanya tak pantas untuk perasaanku, tapi juga tak pantas dengan pakaian ini. Jiang Jifeng. Kita putus saja. Paman Jifeng. Kalau tidak, Lebih baik biarkan Tante Ziyi pergi untuk wawancara kali ini. Paling tidak, biarkan Tante Ziyi masukkan aku ke tim mobil patroli. Aku akan jadi staf administrasi. Aku tidak mau mengganggu hubungan kalian. anak baik. Jangan takut, Om akan melindungimu. Om Jifeng, ini bukan latihan. Ini bom sungguhan. Aku belum siap secara mental. Paman bersumpah, Paman akan melindungimu, meskipun dengan nyawanya. Setelah misi ini selesai, kita pergi jalan-jalan, ya. Jangan takut, aku pergi menjalankan tugas. Tunggu aku kembali di sini ya. Sayang. Akhirnya aku menemukanmu, bersikap manis.
Menipuku sampai banyak uang, masih berani jadi anggota tim mobilisasi. Lepaskan aku tidak mengenalmu. Tolong. 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 Kapten Jiang, apa yang kamu lihat? Ahli negosiasi di atas bilang, sudah tidak bisa menahan lagi. Tolong. Tidak bisa, Xiang Wan dalam bahaya, tidak bisa peduli banyak. Zhang Li, kamu standby dulu, saya yang bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tolong. Lepaskan dia. Jadi kamu pria barunya sekarang. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih. Orang yang sudah pernah aku mainkan. Kamu masih menganggapnya berharga. Omong kosong. Paman Jifeng, aku tidak kenal dia. Dasar bajingan. Paman Muson, jangan dipukul. Anggota tim mobilisasi ini, kenapa masih memukul warga sipil? Iya, sangat tidak bertanggung jawab. Orang seperti ini tidak layak menjadi anggota tim mobilisasi. Sungguh konyol. Sandera di atas. Apakah tidak ada yang datang untuk menyelamatkan? Jiang Jifeng, apakah kamu menganggap menyelamatkan sandera itu main-main? Mundur. Nona, tidak bisa naik. Di atas berbahaya. Tim Song, kenapa kamu datang? Berikan saya radio komunikasi. Saya akan mengambil alih komando. Sekarang tidak ada waktu. Tunggu saya. Apakah kamu baik-baik saja, Paman Jifeng? Tidak apa-apa, jangan takut. Ziyi, bisakah kamu sedikit memiliki sikap seperti orang dewasa? Kamu hanya karena hal kecil ini, mau putus denganku. Kembali saja dan istirahatlah, nanti aku ceritakan saat pulang. Halo, saya adalah kapten dalam operasi ini. Kapten Song. Kenapa mereka yang diwawancarai, yang memimpin operasi ini, kan sebenarnya kamu? Tidak apa-apa. Memang aku belum resmi dipindahkan jabatan. Membiarkan seseorang yang tidak terkait, meminta bantuan tim cadangan, untuk menyelesaikan tugas. Kalau sampai tersebar, juga tidak enak didengar. Tapi, lihat mereka berdua. Sungguh. Kapten Song. Semua anggota tim mobilisasi kami, sedang menunggu Anda untuk bergabung. Tenang saja, jika ada apa-apa, silakan beritahu kami. Saya sama sekali tidak akan membiarkan orang yang tidak layak secara moral masuk ke dalam tim mobil dan merebut posisi Anda. Memihak adalah bukti terbaik dari mencintai seseorang. Jiang Jifeng, kamu sudah berhasil dengan tindakanmu, membuktikan sikapnya sendiri. Ziyi, hari ini aku ada tugas, baru tahu nenekmu sudah meninggal. Maaf aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Aku percaya kamu bisa melewatinya. Paman Jifeng, gaunku ini nggak bagus ya kelihatannya. Kayaknya bikin kelihatan gemuk. Tunggu sebentar. Fada dada fada. Ayo, aku langsung ajak kamu beli yang baru. Ziyi, sore ini aku masih ada upacara penghargaan. Kamu bisa sendiri. Musim angin. Kamu. Bisakah kamu tinggal? Ziyi, aku ingin menjadi anggota tim mobil terbaik. Aku berikan padamu kebahagiaan terbesar dan keluarga yang paling utuh. Pergilah. Aku bisa mengurus sendiri.
Kupikir antara kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tentang Jiang Jifeng dan Xiang Wan, bukti kelalaian, sudah direkam semua, kan? Rapikan dulu. Kirim ke tim penegak hukum. Baik, Pak Lu, bukti sudah direkam. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Bertahanlah, kita hampir sampai di rumah sakit. Awalnya aku pikir, aku yang tanpa pikir panjang. Cinta bodoh yang lucu. Tapi sekarang terlihat, yang lucu justru kamu, yang tega tanpa belas kasihan. Jiang Jifeng. Ziyi. Hari ini saya ada tugas. Baru tahu nenekmu telah meninggal. Maaf saya terlambat. Tidak apa-apa. Saya percaya kamu bisa melewatinya. Paman Jifeng, apakah gaunku ini tidak bagus? Terasa membuat gemuk. Tunggu dulu. Aku akan segera membawamu membeli yang baru. Mau aku bawa, mau kemana? Ziyi, sore ini aku masih ada upacara penghargaan. Kamu bisa sendiri. Musim angin. Kamu. Bisakah kamu tinggal? Ziyi, aku ingin menjadi anggota tim bergerak terbaik, memberimu kebahagiaan terbesar, keluarga yang paling utuh. Pergilah. Saya bisa sendiri. Aku memutuskan untuk melupakanmu. Maaf ya, aku terlambat. Pak Lu. Kalau begitu, saya langsung ke inti saja. Saya sudah berencana untuk kembali ke tim pasukan khusus. Tidak lagi seorang yang hanya bisa tenang. merawat pegawai sipil di rumah. Kalau bilang, kau ingin mencari istri yang patuh dan pengertian, yang selalu bisa menemanimu, maka sekarang masih sempat menyesal. Hari ini ternyata kamu berdandan untukku. Kalau hari ini tidak ada hal lain, kita benar-benar akan mengurus surat nikah. Tenang saja, hari ini tidak akan ada hal lain lagi. Ayo. Tadi malam mabuk lagi. Nanti tidak akan minum lagi. Ziyi. 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 Aku sudah tahu tadi malam, kata-katamu itu cuma karena emosi. Aku yakin kamu tidak akan semudah itu putus denganku. Pagi ini mau sarapan apa? Paman Jifeng, aku Wan. Sayang, kenapa kamu yang masak? Di mana Bibi Yi? Tidak tahu. Tadi malam, aku yang susah payah mengantarmu pulang. Selain itu, Pagi ini, aku bahkan sengaja bangun lebih awal untuk membuatkan sarapan untukmu. Gimana?
Aku baik kan? Tentu saja. Kamu yang paling baik. Ziyi juga benar-benar deh. Ternyata masih ngambek. Aku harus bicara baik-baik dengannya. Pegang nomormu dan tunggu dipanggil. Aku mau angkat telepon dulu. Halo. Song Ziyi, kamu kemana saja? Kamu tahu nggak, tadi malam, adik sendiri yang membereskan kamar, yang berantakan. Kamu sebagai orang yang lebih tua, apa kamu merasa malu? Aku sudah bilang sama kamu, sudah sangat jelas. Jiang Jifeng, kita sudah putus. Aku dan kamu, tidak ada hubungan apa-apa. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Ziyi, kamu masih marah karena hal sepele ini. Aku tahu. Akhir-akhir ini aku karena guai-guai, mengabaikanmu. Tapi kamu sebagai orang tua, kenapa cemburu pada seorang anak? Jangan bercanda, cepat kembali saja. Tanggal 18 masuk, daftar dan ambil sertifikatnya. Suara apa itu? Kamu di kantor catatan sipil. Ngapain kamu di kantor catatan sipil? Tentu saja untuk menikah dengan pasangan saya. Pasangan. Siapa? Sudahlah, Ziyi, jangan cari orang buat pura-pura lagi. Aku tahu kamu marah di dalam hati. Kamu pulang dulu, kita bicarakan langsung. Jiang Jifeng, Hari itu di acara penghargaan. apa yang kamu katakan kepada rekan-rekanmu? Aku semua mendengar. Kamu bilang ingin bersamaku. Hanya karena aku dan kamu, cahaya bulan putihmu, sama sekali berbeda. Dan aku hanyalah alatmu untuk melupakan dia saja. Karena sekarang kamu sudah tidak berniat untuk melupakan dia, maka keberadaanku juga tidak lagi diperlukan. Selain itu, Xiang Wan memanggilku paman. Sejak kecil aku sudah menjadi seniornya. Susah untuk bertindak terhadapnya. Sebenarnya Song Ziyi cukup baik. Bisa diandalkan dan membantu mengurus rumah tangga. Xiang Wan masih terlalu muda. Dia hanyalah seorang gadis kecil. Selalu membutuhkan perlindungan dariku. Sedangkan Song Ziyi kuat dan mandiri. Dia tidak pernah membutuhkan perlindungan atau perhatian dariku. Aku bersama dia selama 5 tahun. Tidak pernah merasakan degup di hati. Setiap kali aku mencium dia, aku bisa mengingat Wan Wan. Begitu. Jadi aku tidak perlu khawatir mengkhianati perasaan Wan Wan. Ziyi, dengarkan aku menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu baik-baik saja dengan milikmu. Jalani hidup dengan baik. Jangan datang mencariku lagi. Ziyi, kamu di mana? Aku sekarang pergi mencarimu. Sangat panas. Ada apa, sayang? Kamu tidak apa-apa, kan? Paman Jifeng, barusan aku tidak sengaja terkena kuah panas. Sakit sekali. Tapi tidak apa-apa, kamu sebaiknya pergi dulu, mencari Tante Ziyi. Kalau terburuk aku saja, luka bakar dan cangkok kulit. Sepertinya kamu nggak bisa masuk tim khusus lagi ya. Cepat, plok 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 plok. Kamu pasti baik-baik saja. Manis ya. Maaf ya merepotkan kamu, aku akan panggilkan taksi untukmu. Kamu pergi dulu ke rumah sakit dan periksa diri sendiri. Saya ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada Ziyi. Biarkan kamu pergi. Kamu benar-benar pergi ya. Ada apa?
tidak ada apa-apa. Ayo kita ambil surat nikah. Jiang Jifeng, selama 5 tahun bersamamu. Guru pergi ke kantor catatan sipil. Aku memang tertarik pada penyamaranmu dulu. Kau pernah bilang, kau belum pernah melihat gadis seperti aku. Kau mencintai diriku yang ada di dalam, tidak rewel. Pak, tolong jalan lebih cepat. Cintai aku yang berbeda dari yang lain. Cintai kelembutan dan keteguhanku. Kau bilang aku adalah tempat pelabuhan yang hangat bagimu. Tempat di mana setiap kali kau melawan ombak, kau bisa beristirahat sejenak. Tempat perlindungan. Tapi kemudian aku baru tahu, yang kau cintai adalah dia yang tak sabar bertarung berdampingan denganmu. Akhirnya, aku ingin berterima kasih kepada seseorang yang sangat penting bagiku. Karena dukungannya, aku punya keberanian dalam setiap misi berbahaya, menerjang ke medan perang. Aku ingin mengatakan padanya, aku mencintaimu. Dan aku, hanya dia yang belum matang, pengganti yang hanya untuk menghibur diri. Tapi, aku, Song Ziyi, tidak pernah menjadi bawahan siapapun. Ziyi, Siapa kamu? aneh banget. Maaf. Ibu Song Ziyi dan Tuan Lu Jingxing, bolehkah saya tanya, apakah kalian melakukannya secara sukarela? Halo, barusan apakah ada seorang wanita bernama Song Ziyi yang datang? Ya, tapi mereka sudah pergi. Ada masalah, Paman Musim Angin. Saya sudah menerima pemberitahuan dari tim khusus. Mereka akan memindahkan saya ke posisi sipil. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana bisa kamu dipindahkan? Kamu kan masuk dengan peringkat pertama di tim mobilisasi. Tunggu sebentar. Tentang Jiang Jifeng dan Xiang Wan, bukti kelalaian sudah dicatat, kan? Tata ulang sedikit, kirim ke tim penegak hukum. Ini Pak Lu, buktinya sudah direkam. Jangan menangis, Paman di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Paman Muson. Sepertinya ada seseorang yang melaporkan saya secara anonim. Dalam operasi penjinakan bom, Melakukan kelalaian tugas. Tim khusus percaya begitu saja. Mereka ingin menangkap saya, dipindahkan ke posisi administrasi. Paman Jifeng, keinginan terbesarku seumur hidup adalah bisa bersamamu, berjuang berdampingan. Kalau benar-benar memindahkanku ke administrasi, aku lebih baik mati. jangan takut. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Paman Jifeng, bagaimana kalau aku pergi berlutut dan meminta maaf kepada Tante Ziyi, asalkan dia mau menarik laporannya? Biarkan aku tetap di tim mobil bersamamu. Aku bisa melakukan apa saja. Maksudmu, Ziyi yang melaporkanmu? Memberikan kepada Xiang Wan, apa itu tidak dianggap merebut prestasi? Ziyi, kau sembarangan ikut campur dalam tindakan tim mobil. Merupakan perilaku yang melanggar, ringan akan mendapat kritik, berat bisa dipecat. Saya melakukan ini juga untuk kebaikanmu. Lagi pula, Xiang Wan lebih membutuhkan kesempatan ini. Sebagai seorang yang lebih tua, biarkan anak itu. Iya, Tante Ziyi, kamu adalah seorang pegawai. Kali ini, tidak ada artinya bagimu. Lebih baik berikan padaku saja. Terserah saja, sebenarnya aku yang melakukan hal ini. Bukan untuk pujian. Aku pernah berpikir kamu bisa menanggung impianku, menjadi pahlawan yang tak bisa kuraih. Tapi tak kusangka,
Kamu bukan hanya tak pantas untuk perasaanku, tapi juga tak pantas mengenakan pakaian ini. Jiang Jifeng, kita putus saja. Iya. Selain dia memang tidak ada orang lain lagi. Kali ini benar-benar keterlaluan. Ini urusan antara aku dan dia. Masalah perasaan, kenapa dia harus melibatkanmu? Paman Jifeng, jangan marah pada Tante Ziyi. Pasti dia punya alasan tersendiri. Meski dia punya alasan, dia juga tidak boleh menyakiti anak kecil. Tidak boleh. Beberapa hari lagi adalah upacara penghargaan. Untuk operasi penjinakan bom kali ini, saya akan mengumumkan di depan semua orang. Sebenarnya orang yang lalai adalah dia yang seharusnya bekerja sebagai staf administrasi, tapi malah membuat keributan. Tenang saja, Guai. Dibandingkan dia yang staf administrasi, mereka pasti akan percaya padaku sebagai kapten tim mobilisasi ini. Terima kasih, Paman Jifeng. Ayo. Ziyi, kamu akan menikah? Iya. Pernikahan sudah dijadwalkan seminggu lagi. Nanti semua orang datang ya. Selamat. Aduh, siapa yang mau menikah ini? Kenapa tidak mengundang saya? Saya sedang berencana pergi ke kantor mencari Anda, Pak Zhao. Saya punya kabar baik, proses pemindahan hari ini seharusnya bisa diselesaikan. Ditambah lagi, kamu dan Jiang Jifeng hari ini akan menikah. Benar-benar berita gembira yang datang bersamaan. Zhao Ju, sebenarnya, aku dan Jiang Jifeng sudah. Hari ini adalah acara penghargaan Jiang Jifeng. Nanti akan ada undangan. Kamu sebagai pemberi penghargaan. Tim Song. Kenapa mereka yang diwawancarai, yang memimpin operasi ini? Jelas-jelas kamu. Tidak apa-apa. Aku memang belum resmi dipindahkan. Membiarkan seseorang yang tidak terkait menggunakan tim mobil untuk menyelesaikan tugas. Kalau sampai tersebar juga tidak enak didengar. Tapi kamu lihat mereka. Sungguh. Oh benar. Di tim ada perjanjian kerahasiaan. Sebelum prosedur pemindahan selesai, ingat, jangan beritahu siapapun. Siap. Song Ziyi. Kamu sampai, berpura-pura sampai sejauh ini. Hari itu aku pergi ke kantor catatan sipil, sama sekali tidak ada orang, jadi jangan pura-pura lagi. Iya, Bibi Ziyi, kamu sudah beberapa hari tidak pulang. Wan sangat khawatir tentangmu. Jangan pura-pura lagi. Aku dan Jiang Jifeng sudah putus. Di antara kami, tidak ada hubungan apapun lagi. Ziyi, Kamu, aku tahu di hatimu, kamu masih marah padaku. Aku juga mengakui, ini memang salahku. Mau kamu pukul atau maki aku terima, asalkan kamu lega. Hanya saja. Hanya patuh saja, dilaporkan karena kelalaian, segera akan dipindahkan ke jabatan sipil. Bisakah kamu membantu menutupi untuknya? Tapi apakah kamu pernah berpikir, jika bom itu meledak karena kamu, bagaimana? iya, Bibi Ziyi, operasi penjinakan bom bukanlah hal sepele. Ini adalah urusan profesional, harus diserahkan kepada orang yang ahli untuk melakukannya. Kalau kalian berdua, orang yang profesional bisa lebih dapat diandalkan. Apakah saya masih perlu turun tangan? Halo. Bolehkah saya bertanya, Anda adalah ahli dalam operasi penjinakan bom ini. Apakah Anda bersedia untuk melakukan wawancara sebentar? Kali ini, pahlawan penjinakan bom kita adalah dia. Lepaskan. Mengerti. Kamu sebagai staf sipil, terlibat dalam operasi pasukan khusus. Itu sudah termasuk pelanggaran. Jangan ikut wawancara lagi. Jasa dalam operasi kali ini, biarkan untuk Xiang Wan saja. Berikan kepada Xiang Wan. Apa itu tidak dianggap merebut prestasi?
Ziyi, kamu secara sembarangan menyisipkan tim mobile. Itu merupakan pelanggaran. Ringan bisa mendapat kritik, berat bisa dipecat. Saya melakukan ini juga untuk kebaikanmu. Lagi pula, Xiang Wan lebih membutuhkan kesempatan ini. Sebagai orang yang lebih tua, berikan saja kesempatan pada anak-anak. Iya, Bibi Ziyi, kamu kan staf administrasi. Kali ini, itu juga tidak berarti apa-apa bagimu. Lebih baik berikan saja padaku. Terserah saja, sebenarnya aku melakukan ini, bukan demi mendapatkan pujian. Aku pernah berpikir kau bisa membawa impianku dan menjadi pahlawan yang tak bisa kucapai. Tapi tidak kusangka, kau bukan hanya tidak pantas untuk perasaanku, tapi juga tidak pantas untuk pakaian ini. Jiang Jifeng, kita putus saja. Jangan sentuh aku. Dia sudah dewasa, maka harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, dan membayar harganya. Bibi Ziyi, kalau ada sesuatu yang menyinggungmu, kamu bisa langsung bilang ke aku bisa berubah. Tapi kamu tidak perlu, sampai harus menghancurkan karirku, kan? Pindahkan aku ke bagian sipil. Hidupku berakhir sudah. Sudahlah, patuh saja. Mengerti. Kalau kamu sekejam itu, jangan salahkan aku, tidak peduli dengan masa lalu. Wanita baru tadi, siapa itu? Menyebalkan sekali. Ziyi. Mereka tidak akan balas dendam secara pribadi, atau mempersulitmu, kan? Tidak apa-apa, mereka cuma kesal, dan mengucapkan kata-kata kasar saja. Acara penghargaan akan segera dimulai. Saya akan bersiap dulu. Hari ini, kami akan memberikan penghargaan kepada Operasi Penjinakan Bom 924, atas keberhasilannya, yang sempurna. Silakan perwakilan tim mobil, Jiang Jifeng naik ke panggung. Kepala Sun. Cantik. Ziyi. Barusan yang menjinakkan bom di dalam. Benar-benar kamu. Ziyi, kamu mengabaikan keselamatan demi meraih prestasi. Kamu bilang apa? Aku tahu, kamu belakangan ini terpengaruh oleh masalah Xiang Wan. Merasa diri kamu tidak layak, merasa tidak pantas menjadi pegawai sipil. Tidak layak untuk Xiang Wan, identitas sebagai anggota tim mobilisasi. Tapi kamu juga tidak bisa sembarangan campur tangan. Kami dari tim mobilisasi sedang bertindak. Kali ini, kamu yang menjinakkan bom. Itu adalah keberuntunganmu. Tapi apakah kamu pernah berpikir, apa yang harus dilakukan, jika bom itu kamu ledakkan? Iya, Tante Ziyi, misi penjinakan bom. Bukan main-main. Hal yang profesional, harus diserahkan kepada orang yang profesional. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Kapten lama saya, dan Direktur Zhao, atas kepercayaan kalian padaku. Kehormatan ini seharusnya menjadi milik seluruh anggota tim satuan tugas. Terutama bagi anggota baru tim satuan tugas, Nona Xiang Wan. Karena dia adalah pahlawan terbesar dalam operasi penjinakan bom kali ini. Dialah dia, berani mempertaruhkan nyawanya, menjinakkan bom sendirian. Xiang Wan adalah yatim piatu dari mantan kapten saya. Dia adalah orang yang jujur, baik hati, dan berani
menghadapi bom yang akan meledak. Dialah dia, tanpa ragu, mengungsikan anggota tim lainnya, dan menahan tekanan sendiri, membongkar bom itu. Seorang anggota tim yang begitu berani dan luar biasa, unit mobilisasi. Namun setelah itu, menjadi sasaran laporan jahat, dari orang yang berniat buruk. Aku sangat sedih. Sayang. Jangan takut, Paman akan melindungimu. Paman Jifeng, ini bukan latihan. Ini bom yang sebenarnya. Saya belum siap secara mental. Paman bersumpah. Paman akan melindungimu meski harus mengorbankan nyawa. Akan melindungimu. Setelah misi ini selesai, kita pergi berbelanja, ya. Jangan takut, aku pergi menjalankan tugas. Kamu diam saja di sini tunggu aku kembali. Jiang Jifeng, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Aku menerima laporan. Saat itu di tempat kejadian, ada seorang anggota tim perempuan. Terjadi konflik dengan orang-orang yang menonton. Sayang kecil, akhirnya aku menemukanmu. Berpura-pura polos, menipuku begitu banyak uang, masih berani jadi anggota satuan tugas. Lepaskan aku tidak kenal kamu. Tolong. 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 Kapten Jiang, kamu lihat apa? Ahli negosiasi di atas bilang, sudah tidak tahan lagi. Tolong. Tidak bisa, ada bahaya di malam hari. Aku tidak bisa mengurus itu lagi. Zhang Li, tunggu di tempat. Aku yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tolong. Lepaskan dia. Mengakibatkan penundaan serius dalam tindakan. Apakah ini palsu? Tentu tidak, hanya saja. Orang yang tiba-tiba bertindak hari itu Adalah Song Ziyi. Dia. Kenapa dia ada di tempat kejadian? Seorang pegawai sipil muncul di lokasi kejadian, pasti hanya untuk mengacau. Sungguh tidak tahu malu. Saya bisa bersumpah atas nama kehormatan saya dan etika profesional bahwa orang yang menghambat tindakan hari itu Bukanlah saya. benarkah? Lalu apakah kamu mengaku bahwa hari itu kamu muncul di tempat kejadian? Aku mengaku. Seorang pegawai sipil yang seharusnya tidak ditugaskan, justru muncul di tempat kejadian. Apakah ini masih belum cukup? Apakah ini masalah pembuktian? Saya akan pergi ke lokasi ini untuk memastikan kegiatan penjinakan bom ini tidak gagal karena kelalaian beberapa orang. Faktanya. Terbukti. Kekhawatiranku itu benar. Sayang. Jangan takut, Paman akan melindungimu. Paman musim angin, ini bukan latihan. Ini benar-benar bom. Aku belum siap secara mental. Paman bersumpah, Paman akan melindungimu, meskipun harus mengorbankan nyawa. Setelah misi kita selesai, bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan? Jangan takut, aku akan menjalankan misi. Tunggu di sini dengan baik sampai aku kembali. Xiang Wan menolak masuk karena dia takut. Sedangkan Jiang Jifeng juga menyerah pada tugas demi dia dan menjadi seorang pengecut. Kalau bukan karena aku yang segera memimpin tim mobil masuk ke lokasi membongkar bom, maka akibatnya akan sangat parah. Apa yang kamu bicarakan? Seorang penjinak bom yang berkualitas setidaknya harus melalui pelatihan selama 2 tahun sebelum bisa terjun ke lapangan. Kamu yang sehari-harinya hanya pegawai administrasi di kantor, bagaimana mungkin? Benar-benar suka membual tanpa persiapan. Sudah cukup. Hari itu, Kapten Song jelas ditugaskan dalam keadaan darurat untuk menerima perintah. Kalian berdua, jangan bicara ngawur di sini. Zhang Li. Kat Zhang Li.
Buktinya sangat jelas. Kenapa kamu masih mau membela Song Ziyi? Apa mungkin kalian berdua punya hubungan yang tidak pantas ya? Xiang Wan, jangan asal bicara sembarangan. Paman Jifeng. Pantas saja, Bibi Ziyi. Akhir-akhir ini tingkah lakunya jadi aneh. Ternyata dia sudah berselingkuh sejak lama. Orang yang dia selingkuhi justru adalah bawahan yang paling kamu percayai. Kamu, Sungguh keterlaluan. semua diam. Lihat kalian semua seperti apa? Apakah ada sedikit lagi sikap yang seharusnya dimiliki anggota pasukan khusus? Kepala Zhao, untuk mengungkap kebenaran sebenarnya sangat mudah. Cukup mengadakan kompetisi simulasi pembongkaran bom di lokasi. Siapa yang tidak bisa membongkar bom? Maka dialah. Itu adalah orang yang menunda tindakan yang merugikan kelompok. Bagaimana menurutmu, Xiang Wan? Beranikah kamu? Saya setuju. Ini yang paling adil. Kita selamat. Terima kasih. Kita selamat. Terima kasih. Xiang Wan selalu berprestasi. Menjinakkan bom adalah mata kuliah wajib di sekolah. Sedangkan Ziyi hanya staf administrasi. Dalam pertandingan ini, pasti Xiang Wan yang menang. Xiang Wan, aku percaya padamu. Ayo. Nilai saya semua palsu. Saya tidak mengerti tentang menjinakkan bom. Lupakan saja, bagaimanapun, saya sudah belajar selama 4 tahun. Pasti lebih baik daripada Song Ziyi yang ini, yang tidak bisa melakukan apa-apa, pegawai sipil. Diberikan kepada kalian berdua. Semua bom latihannya sama. Kalian akan punya waktu 1 menit untuk menjinakkan. Semua sudah siap. Aku juga sudah siap. Baik, mulai hitung waktu. Paman Muson, aku harus pakai yang mana? Pakai. Gadis kecil. Apakah aku akan mati? Jangan takut, selama aku di sini, pasti akan baik-baik saja. Dalam radius 100 meter dari gedung ini adalah pemukiman. Jika bom meledak, konsekuensinya akan sangat buruk. Saat kalian mengenakan seragam ini, sepanjang hidupmu, kamu adalah anggota tim khusus. Setia dan berani, peduli pada masyarakat, itulah tugas suci kalian. Kamu boleh mengecewakan aku, tapi jangan mengecewakan Jiang Jifeng. Dan jangan pernah mengecewakan seragam ini. Daripada mewujudkan mimpi, disandarkan pada objek yang salah. Lebih baik jika saya sendiri yang mengendalikan. Saya adalah Song Ziyi, mengetahui maknanya. Makna saya tidak pernah di dapur, tapi di 3 detik sebelum hitungan mundur mencapai 0. Dalam pakaian ini, dengan tanggung jawab dan misi yang diemban, Komandan Pasukan Khusus Song Ziyi kembali ke tim. Kita selamat. Terima kasih. Lapor, Kepala Zhao, bom berhasil dijinakkan.
Xiang Wan, kalau aku tidak salah ingat, itu seharusnya yang paling dasar. Bom simulasi, kan? Kalau kamu bahkan tidak bisa membongkar ini. Aku benar-benar penasaran, bagaimana sebenarnya kamu lulus ujian satuan mobil? Kok bisa begini? Aduh, bukankah nilaimu yang tertinggi? Aku. Dengar penjelasanku dulu. Paman Zhao. Dia tadi memang agak gugup, makanya sampai salah. Kasih dia satu kesempatan saja. Benar-benar kekacauan, bawa dia turun untuk penyelidikan menyeluruh. Siapapun yang terbukti terlibat dalam pemalsuan Xiang Wan akan dihukum semua. Ternyata begitu. Aku masih bingung. Xiang Wan setiap hari tidak belajar dengan baik. Bagaimana bisa nilainya masih bagus? Ternyata semua itu dipalsukan. Kita sudah salah menuduh Song Ziyi. Paman Zhao, dengarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar pergi. Lepaskan. Aku tidak terima. Meskipun nilainya adalah palsu. Song Ziyi juga tidak bersih. Dia sebagai pegawai administratif, mencampuri operasi tim khusus tanpa izin. Kenapa dia tidak dihukum? Karena saya adalah yang menjabat, Komandan Umum Tim Khusus, Kapten Tim Khusus saat ini, Song Ziyi. Betul sekali, Kapten Song adalah komandan utama operasi penjinakan bom. Komandan, Jiang Jifeng melarikan diri dari medan perang, hampir menyebabkan kegagalan misi. Dia tidak pantas memakai medali militer ini. Dia tidak layak mengenakan medali ini. Anda adalah kapten tim mobilisasi sebelumnya. Apakah Anda tidak berhasil mengungkap kasus 816? Kepala kasus penyanderaan besar adalah kamu. Jiang Jifeng. Sebagai kapten tim mobil. Kamu telah menunda. Waktu aksi terbaik. Setelah itu, kamu juga memilih untuk membantu Xiang Wan menyembunyikan kebenaran dan menjebak orang lain. Kamu juga kembali menunggu keputusan. Selamat datang kembali ke tim Song Ziyi. Kamulah kebanggaan tim mobilisasi. Nanti, aku pasti akan mengadakan satu untukmu, upacara penghargaan. Tidak usah, Zhao Ju. Saya menghargai niat baik Anda, tapi saya baru saja kembali ke tim. Saya ingin segera memahami keadaan semua orang. Baik, sesuai keinginanmu. Setelah upacara penghargaan selesai, orang-orang usir dua orang yang lalai tugas ini. Aku tidak mau melihat mereka berdua di tim mobil. Iya. Lepaskan. Siapa yang mau bertahan di sini? Paman Jifeng, ayo kita pergi. Kamu duluan saja. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Ziyi. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Lepaskan. Hei, kamu. Lepaskan aku. Masih ada yang ingin kamu katakan? Ziyi. Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku sebelumnya? Ternyata kamu juga anggota tim mobil. Kamu datang bagaimana? Aku lihat setelah acara penghargaan selesai. Kamu tidak keluar, ingin masuk untuk melihatmu. Dia siapa? Kekasihku, Lu Jingxing. Song Ziyi. Kamu bercanda, kan? Kamu benar-benar menikah. 5 tahun hubungan kita, hanya karena akhir-akhir ini aku lebih perhatian pada Xiang Wan sedikit. Kamu seenaknya menikah dengan pria lain secara tiba-tiba. Apa kamu merasa bersalah padaku? Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sangat penting bagi saya. Saya ingin mengatakan padanya, aku mencintaimu. Ternyata dia di atas panggung. Bukan aku yang dia ungkapkan perasaannya dengan penuh cinta. Melainkan wanita yang memanggilnya paman itu, cinta lamanya. Sayang. Jangan pergi dulu.
Aku ingin bicara denganmu. Malam ini. Bolehkah kamu tidak memanggilku paman? Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku selalu tidak berani mengatakan padamu, aku tidak ingin menjadi orang tua bagimu. Aku ingin bersamamu. Sayang. Demi melupakanmu. Setiap hari, aku mencium Song Ziyi. Aku pikir aku jatuh cinta padanya. Dengan orang yang berbeda seperti kamu, akan bisa melupakanmu. Tapi aku tidak bisa. Ziyi sudah putus denganmu. Dia menikah dengan siapa? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ziyi juga yang memanggilmu. suamiku tidak salah. Kau sudah membuat Pilihanmu sendiri. Jangan berpura-pura penuh perasaan di sini. Jiang Jifeng. Aku juga pernah menyukaimu. Pernah punya harapan. Mengira kamu hanya terlalu memanjakan Xiang Wan. Tidak akan melakukan hal yang keterlaluan. Sampai hari itu kamu mabuk. Mengira aku adalah Xiang Wan. Setiap kata yang kamu ucapkan seperti pisau yang menggores hatiku. Setiap kalimatnya terasa menusuk dalam. Aku dengar. Hanya pengantin baru yang akan menggendong sang putri masuk rumah. bodoh, manis, di depan teman sekelasmu. Kau tidak malu ya? Sejak saat itu, aku benar-benar mengerti. Aku hanyalah alasanmu untuk merawat Xiang Wan sebagai dalih. Sejak hari itu, di antara kita, sudah tidak ada kemungkinan apapun lagi. Hasil hari ini hanyalah akibat dari kamu dan Xiang Wan yang menuai apa yang kalian tanam. Tidak menyalahkan siapapun. Jiang Jifeng. Mulai sekarang, kita tidak perlu bertemu lagi. Jingxing, ayo kita pergi. Maaf ya, Jingxing. Padahal hari ini, Itu hari pesta pertunangan kami. aku masih harus kembali. Untuk laporan tugas tim motor. Tidak apa-apa. Setelah selesai sibukmu, ingat untuk telepon aku. Aku akan mengirim seseorang menjemputmu. Ding dong ding dong. Tim Song. Selamat atas pernikahan barunya. Kan bukan ulang tahun juga. Kenapa masih pesan kue? Kenapa ini nggak boleh dihitung? Ini kan ulang tahun. Hari ini, itu hari Tim Song kita. Bebas dari Jiang Jifeng. Pria brengsek itu, mendapatkan kehidupan baru yang baik. Tentu saja, harus dirayakan dengan baik. Terima kasih semuanya. Kapten Song, mari buat permohonan terlebih dahulu. Tiup lilinnya. Oh, terima kasih, Ziyi. Ziyi. Akhirnya aku menemukanmu. Jiang Jifeng. Kau datang untuk apa? Jiang Jifeng, hari ini adalah hari pesta pertunangan saya. Jangan berani merusaknya. Jangan salahkan saya jika tidak sopan. Bukan, Ziyi. Saya datang untuk meminta maaf. Saya sudah mengirim Xiang Wan pulang ke rumah. Mulai sekarang kita tidak akan berhubungan lagi. Kumohon maafkan aku. Tidak mungkin. Kamu hanya karena kehilangan pekerjaan dan tidak punya tempat tujuan, ingin bergantung padaku lagi. Ziyi, jangan ngomong kasar lagi. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Kamu sama Lu Jingxing, baru berapa lama? Aku percaya padamu, hatimu tetap untukku. Lagi pula, antara aku dan Xiang Wan,
juga tidak melakukan apapun yang melanggar aturan. Jadi tidak bisa. Memberi saya satu kesempatan. Jiang Jifeng. Hari itu di upacara penghargaan, apa yang kamu katakan kepada rekan-rekanmu? Saya semua mendengar. Kamu bilang bersamaku. Hanya karena aku dan kamu, cahaya bulanmu, sama sekali berbeda. Dan aku hanyalah alatmu untuk melupakan dia. Itu saja. Karena sekarang kamu sudah, aku tidak berniat melupakannya. Kalau begitu, keberadaanku juga tidak ada artinya lagi. Ziyi, dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu lebih baik hidup bahagia saja dengan dia. Jangan datang mencariku lagi. Ziyi, kamu di mana? Sekarang aku akan mencarimu. Panas sekali. Ada apa dengan Guai? Kamu tidak apa-apa, kan? Paman Jifeng. Baru saja aku tidak sengaja. Terkena air panas. Sakit sekali. Tapi tidak apa-apa. Kamu lebih baik dulu pergi cari Bibi Ziyi. Kalau terburuknya aku hanya terbakar dan harus cangkok kulit. Sepertinya kamu tidak akan bisa masuk tim mobil lagi. Cepat, plok 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 plok. Kamu pasti baik-baik saja. Manis ya. Maaf ya membuatmu repot. Aku akan panggilkan taksi untukmu. Kamu pergi dulu ke rumah sakit untuk diperiksa. Aku ada urusan yang harus dijelaskan ke Ziyi. Aku suruh kamu pergi. Kok kamu benar-benar pergi? Kenapa? Nggak apa-apa. Ayo kita urus surat nikah. Nggak bisa. Ziyi, Lepaskan. jangan marah. Dengar aku bicara. Paman musim. Paman musim, bukankah kau bilang? Akan menemani aku jalan-jalan. Kenapa di sini? Kamu kenapa datang? Bukankah aku sudah bilang kamu pulang? Menunggu, kan? Jiang Jifeng. Inilah yang kamu maksudkan. Dengan Xiang Wan. Tidak ada hubungan lagi. Xiang Wan, aku bilang aku tidak pernah bilang. Jangan cari aku lagi. Paman Jifeng. Apa kamu masih belum mengerti? Bibi Ziyi sudah bersama orang kaya. Dia tidak akan berubah pikiran. Orang kaya apa? Apa kamu masih belum tahu? Calon suami Tante Ziyi adalah Presiden Grup Lu. Lu Jingxing. Dia sebenarnya sudah menikah dengan orang kaya. Ziyi, apakah semua yang Xiang Wan katakan benar? Jiang Jifeng, kalau otakmu nggak dipakai, mending disumbangkan saja. Kapten Song kita, kalau dia orang yang serakah akan nama dan keuntungan, dia nggak mungkin memilih dirinya sendiri, dipindahkan ke posisi administrasi. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan mengikutimu selama 5 tahun? Sudah cukup, Zhang Li. Jiang Jifeng. Kau menipuku lagi. Apa hakmu berdiri di sini menuduh saya? Saya harap kamu menyadari diri. Pergilah sendiri. Di depan begitu banyak rekan kerja. Saya tidak ingin membuat situasi ini terlalu memalukan. Apa yang kamu sombongkan? Paman Jifeng, kita pergi. Jiang Jifeng, bukti bahwa Xiang Wan berkeliaran dengan pria lain. Kirimkan kepadamu, lihat baik-baik, gadis baik yang kau sebut, seperti apa sebenarnya, masih berani bicara. Dengan nada manis seperti itu, sambil memanggil dengan lembut, gadis kecil ini, selama sekolah pura-pura imut kemana-mana, menggoda pria dan menipu uang. Catatan obrolan ini, dan catatan transfer, adalah buktinya. Paman Jifeng. Ada apa? Rekaman obrolan ini, benar-benar kamu yang mengirimnya.
Paman Muson, dengarkan aku menjelaskan. Semua ini adalah palsu yang mereka buat. Tanggal 4 Agustus, jam 8 malam. Bukankah kamu sedang memberitahu aku, ulang tahun? Kenapa kamu sedang mengobrol dengan orang lain? Aku. Xiang Wan. Kamu selalu lembut dan baik hati. Semua itu cuma pura-pura. Aku adalah pria yang kamu pancing dari semua pria. Salah satunya, benarkah? Bagaimana bisa, Paman Jifeng? Kamu tidak seperti mereka. Aku tulus padamu. Aku benar-benar ingin bersamamu. Aku ingin bersama denganmu. Jadi begitu. Kamu menganggap saya sebagai orang bodoh yang mengambil alih. Jiang Jifeng, tunggu di situ. Jika kamu berani meninggalkan saya akan meledakkan bom ini. Semua akan mati bersama. Tenanglah sedikit. Ini masalah antara kita. Soal perasaan, tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa. Paman Jifeng. Kalau bukan karena Song Ziyi, wanita ini yang mengacaukan semuanya, kita sebenarnya bisa bahagia bersama. Karena citraku sudah hancur di hatimu, maka aku hidup juga tak ada artinya. Xiang Wan, jika kamu punya permintaan, silakan sampaikan. Urusanmu hanya berhubungan denganku. Orang lain tidak bersalah. Permintaanku adalah... Kau pergi mati. Xiang Wan, kau gila. Kau bahkan tidak peduli pada dirimu sendiri. Peduli? Apa yang aku pedulikan? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Wanita bernama Song Ziyi ini, dia telah mengambil segalanya dariku. Sekarang, aku hanya ingin dia mati. Tunggu sebentar. Ziyi. Demi keselamatan semua orang, kamu harus tahan dulu. Kamu. Apakah hanya dengan aku mati, kamu bisa melepaskan yang lain? Kamu akan menepati janji. Kapten Song, jangan. Baik. Jangan. Kenapa tidak meledak? Ada apa? Xiang Wan, kamu di sekolah benar-benar tidak ada kemampuan sama sekali belajar. Bahkan bom bisa dibuat jadi bom mati. Zhang Li, bawa dia pergi. Ya. Ayo. Lepaskan. Maaf, Ziyi, aku datang terlambat. Jiang Jifeng, aku sudah membelikanmu sebuah tiket pesawat ke Amerika Selatan. Kuharap kamu bisa pergi dengan sadar. Jangan biarkan aku di dalam negeri melihatmu lagi. Kalau tidak, kau tahu caraku. Jiang Jifeng, tunggu sebentar. Ziyi, aku sudah tahu, di hatimu masih ada aku. Baiklah. Sekarang tidak ada apa-apa. Kamu bisa pergi sekarang. Perkenalkan kepada semua, ini adalah suamiku, Lu Jingxing. Tidak perlu diperkenalkan, nama besar Lu Jingxing. Siapa yang tidak tahu? Aku dengar, itu Presiden Lu, yang mengejar tim Song kita. Benarkah itu?